Oke, ini programnya Pak ya, tampilannya ya. Ya. Oke, kita mulai dari master costing. Nah, master costing ini kita bisa LCL dan FCL. Nih, Oh LCL iya, kan iya. per kilo. Di sini Ya. kan, kalau LCL kan di sini 20 feet atau 40 feet. Hanya ini ya 20-40 atau ada yang lain, Pak? Fitnya biasanya. Nggak ada itu aja. Nggak dua ya, 20-40 ya. Ya dua. Oke. Nah, Ini master harganya. Nah, di sini harga belinya, costnya lah. Ini costnya, ini harga hmm, jualnya. Nah, kalau hmm. LCL mungkin costnya mungkin nggak detail begini paling ya. Beda ya kalau LCL. Ini kan FCL ya begini nih. Ya betul. Seperti ini. Ya mungkin nanti paling kurang-kurang dikit sih sesuaikan aja sih. Kalau yang Ya, LCL ya, ya, kan iya. FCL nih soalnya. Terutama cost, kalau harga jual sih harusnya normal. Misalkan per CBM Ya, berapa kan gitu kan. ya betul. Nah, oke. Nah, setelah ini ada DO. Hmm. DO ini bisa juga untuk 5 barang juga. Kalau DO ini kan satu kontainer, Ya, ya kan? Kalau ya kalau sendiri. LCL kan tonase, dimasuki berapa ton ngambilnya gitu kan. Ya, Misalkan 30 ton. Salah aja. 30 ton di sini. Nah, ini sini. Fungsi LCL di sini Pak, checklist ada checklistnya. Bedain. hmm. Ini Ya, ya. LCL. Nah, kalau nggak checklist berarti dia full kontainer gitu. Hmm. Nanti Oke. dicetak, menyetakan DO-nya atau lima barang di sini. Ini nanti bisa disesuaikan Pak ya. Disesuaikan itu Ya. sama modif beda Pak, sama custom beda. Custom itu perubahan konsep, kalau penyesuaian masih sedikit-sedikit itu bedanya. Oh gitu. Ini sesuaikan aja formatnya, ini formatnya standar di sini. Nah setelah DO masukin ke kontainer. Nah kontainer ini kan kalau banyak barang ya, kalau nggak barang cuma Ya, satu kontainer. Kalau FCL ya. satu, kalau LCL banyak di sini, Banyak. Ya betul. ya kan? Ya betul. Ya gitu nih kapal. Nah setelah setelah kapal, sini ada berita acara. Berita acara setahu saya otomatis kalau nggak salah sih. Berita acara nggak ya, katanya nggak ada ya. Kata di sini, oh mungkin di sini packing list. Ini berita acara. Hmm. Kemudian di sini ada shaping interaction. Oh, Bapak kan ada ini gini Pak, ada konsep sebelum masuk kapal divalidasi dulu, ada juga Hmm. yang setelah barang datang validasi dulu. Bapak konsepnya yang mana biasanya? Validasi dokumen DO-nya. Pas sebelum masuk Eh, kapal atau setelah pulang dari nyampe tujuan? sebelum sebelum masuk kapal sudah dipisah. Sebelum kapal ya, nanti buat kirim ke saya Ya, langsung fix ya. iya. Sama berarti sama ini konsepnya. Nah, validasi DO, nah habis itu masuk ke shipping interaction. Berarti booking kapal dulu Pak, booking di sini. Hmm. Isinya nggak ada ya. Ntar Pak ini tahunnya 23 pantesan, 26. Datanya nggak ada. 02 10. Ini nggak ada sampelnya. Oke, pertama tadi DO udah cetak, kerjaan kontainer. Ini kemudian berita acara. Hmm. Nah, ini tinggal cetak. Nah, ini berita acara. Nanti sesuai saya ikutin format Bapak ya, berita acaranya ya. Ya, betul. Jadi Bapak kirim format ke saya, berita acara. Nah, kemudian validasi DO. Ini sebelum masuk kapal berarti Pak ya. Ya. Validasi DO. Nah, kemudian shipping interaction. Ini booking kapal action. Oh, ini udah semua ya, baru interaction di sini. Terus kemudian manifest kapal. Ini kapal udah berangkat ya Pak kalau masih sampai gini ya. Karena kan Ya. ketika shipping kan open nih. Ini masih belum berangkat kapalnya. Belum, belum, belum. Nah, ketika kapal dia berangkat,
balik kan, jadi berangkat, nyatanya dia keberangkatan kapal. Nah di sini Hmm. kontainer-kontainer, ada berapa kontainer nih yang masuk kapal ini gitu. Oh iya. Nah, ini ada kapan berangkat, kapan nyampe, ya kan, nama kapalnya apa. Hmm. Oke, nah setelah selesai berarti kita masuk ke invoice, invoice per customer. Nah ini invoice nya ya, mana yang ada, ini ada kapalnya. Nah ini nomor shipmentnya, nama kapal, tujuannya, tanda tangannya. Ini 3 DO, satu invoice bisa. Kemudian dicetakan contoh. Nah contoh format invoice nih pak, ini contoh, nanti ngikutin punya bapak. Oh, Contohnya. invoice-nya ya. Oke, ini rekapnya. Kalau minta Hmm. lampiran, karena kan nggak semua ada lampiran. Kalau Ya. bapak ada lampirannya nggak invoice-nya? Lampirannya Kadang ada nggak dua ada pak, biasanya. Tapi format invoice sama format lampiran. Kadang ada begitu oh, juga. oke oke. Oke, nah setelah ini masuk ke piutang, terima piutang. Nah ini customer bayar nih pak, terima piutang di sini. Nah untuk costnya di sini ada namanya cost sheet. Nah cost sheet seperti ini. Ini tinggal pilih nomor DO-nya sih. Di sini pilih nomor DO-nya, tinggal masukin biayanya. Nah, di sini Pak, contohnya ya. Ini kan sesuai, ini pendapatan, dan ini apa? Biaya di sini. Nah, di sini ini ada dua konsep, Pak. Ada yang di sini dianggap full semua, nanti adjustment di accounting, ada yang di sini sesuai realitanya. Bapak biasanya yang mana? Positnya langsung realita atau gimana? Hmm. Yang tadi kalau yang kanan apa realita tak? Nah, kalau yang ini kan belum realita. Saya yang realita ada tuh. Saya buka dulu ya. Yang sesuai ini. Karena customer beda-beda Pak, tergantung ini manajemen. Bentar, siapa yang Oh ini LCL-nya LCL kiloan ya? iya. Ferdinand. Oh, di 25. Ntar saya buka dulu. Oke, nanti dikit-dikit sih penyesuaian pasti ada Pak, dikit-dikit. Iya. Oke, bentar saya share dulu. Oke. Nah, yang ini. Kalau yang ini sodalita apa? Nanti kok bisa nambah biayanya, biaya apa nambah, dan bisa disesuaikan gitu. Yang tadi kan nggak ada cair tadi kan. Kalau yang tadi baku tuh Hmm. dia sesuai Oh, kosit. Kalau ini sesuai dengan realita, pakai yang menu ini bisa iya ini tambah, bisa rubah gitu. kan bisa Tadi sih otomatis isi sendiri kan? iya sesuai realita lah, ini udah ditaikkan atau belum. Nanti kan timbulnya kan hutang nanti kan. Iya Nah, di betul. sini timbul hutang. Nah, kemudian bayar hutang untuk kita ngeluarin duitnya. Jadi semua biaya diakui di cost sheet itu diakui sebagai hutang. Nanti pas realnya bayar hutang. Gitu konsepnya, Pak. Oh jadi biaya-biaya operasional ya? Iya, kayak itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, secara operasional berikutnya laporan operasional dulu ya. Operasional. Nih, laporan operasi penjualan. Nih, laporan master costing. Ini laporannya master costing, terus laporan operasional. Nih, operasional semua DO.
Nih, operasional semua DO. Terus bisa juga nih laporan RL semua DO per sales. Nih per DO belum invoice sama lama manifest per kapal. Ini laporan operasional ini bisa dipakai. Oke. Di sini juga ada tracking Pak ya. Trackingnya. Kalau tracking sendiri. Nih, di sini ada uang jalan. Ini uang jalan. Kemudian validasi uang jalan. Di sini. Nah, invoice tracking nggak invoice biasanya kan naginya jadi satu sama forwardingnya kan biasanya. Ya, biasanya itu. Oke, operasionalnya semain sampai sini Pak. Mau ada tanyain dulu nggak untuk Coba operasionalnya? lihat yang LCL-nya tadi di awal yang master itu. Master costing. Iya. Nah, tinggal bikin master di sini LCL. Nah, LCL. Ini per harganya per ini berapa, per kubiknya berapa, tinggal masukin mungkin 100 atau 1000. Anggaplah Ya, 1 juta ya. itu harganya situ, tujuannya di barangnya. Nanti kalau ada kurang-kurang sih bisa sesuaiin lagi. Oh, saya butuh Hmm. informasi ini. Terus untuk barangnya, eh, Ya, perhitungannya di mana? perhitungannya LCL yang nanti kan berapa yang dibawa. Kalau LCL kan, misalkan perhitungannya di sini di validasi DO ketahuannya nanti ada hitungannya. oh, Nah, ini kan ada harga jualnya. Berapa ton, harga per tonnya berapa, ketemu jumlah kan? iya iya betul betul. Itu hitungan harganya kalau LCL. Oh, oke oke oke. Ini harus checklist. Oke oke oke. Nanti munculnya di situ semua ya di DO, validasi DO kalau sudah oke berarti bisa masuk di invoice kan? Ya, kalau sudah validasi baru kita invoicing. Nah, di sini nih invoicing bisa cari DO. Akan siapa gitu cari DO di sini. Nah, ya kan? Tinggal masuk pilih gitu. Jadi memang harus satu-satu dipelajari dulu semua ya. Iya, Misalnya, berapa DO. misalnya ada Mungkin kalau kekurangan. misalnya ada sortirannya nih. DO per kapan atau pengirimnya siapa dan nomor kontainer berapa kan bisa sortir. Oke lah. Oke oke. Ini udah link accounting ya Pak, link accounting langsung. Nih langsung ke jurnal, langsung ke jurnal, Oh, terus langsung lari ke piutang AR, gitu. jadi Mau semua pajak connect semua ya. juga. PPN berapa Pak? 1,1 atau 11 PPN-nya? 1,1 kayaknya. 1,1 ya kayaknya. Iya, iya. Jadi memang anu ya. Ya, ini bisa juga buat invoice rembes. Ini kalau rembes, ada juga yang tracking only di sini juga ada tracking only, nggak pakai kapal kan, tracking only. Ya banyak. Oke oke. Jadi memang anu ya harus setiap menu kita harus pelajari betul, harus punya orang sendiri untuk. Oh iya, kalau program itu kan kebiasaan Pak. Mungkin awal-awal agak kagok kan. Tapi kalau dia Ya. terbiasa, dia biasa. Kayak yang utama sih operasional dulu, udah paham, baru masuk ke bayar utang, terima piutang, biaya-biaya. Apa Ya. spare part langsung kos atau ada stok spare part? Nggak ada stok Oh nggak ada, langsung. berarti langsung biaya berarti nanti ya. Iya
Iya, iya, Sendirian. iya. Tapi mobil ada kan, pakai mobil sendiri juga kan? Ada. Nah, ya mobil sendiri berarti. Oke, Berarti oke. Bapak tracking tracking juga, freight forwarder juga gitu. Iya, LCL juga, tiga-tiganya masuk iya. ya. Makanya itu kalau operasional tracking kan sangat bagus kan kalau sudah ada di sini. GW Iya. itu kan sudah ada juga. Dari awal kan sudah ada, jadi mau tracking besar, tracking kecil, ada semua bisa masuk. Iya betul, biar nggak kemana-mana ya. Paling Iya, pakai vendor kalau kurang armada biasanya. iya betul. Kan vendor kan juga kita kan tetap harus ada pembukuan kan. Iya, vendor kadang untungnya dikit, cuma biar nggak hilang kerjaan aja ya, Pak ya. Iya betul. Karena kan kita selama ini kan pembukuannya yang kurang bagus, jadi kok nggak bisa tahu lah berapa dapatnya setiap tahun. Oh iya, itu asli ketahuan kan, nanti ada laporan, nanti laporan DO, laporan invoice, laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya siapa yang belum bayar, sudah lama belum bayar kan ketahuan juga. Iya. Kas juga kan kita akhirnya ngatur kan di bank berapa, sini berapa. Terus untuk nanti misalnya ada tuh penyusian, maksudnya ada perubahan itu termasuk custom atau bagaimana? Kalau barang kecil sih enggak sih Pak, saya nggak pernah hitung custom itu mah. Oke, oke. Custom itu kan Misalnya kalau konsep ngerombak, mungkin, iya kalau ngerombak ke sini kan, biasanya customer, eh, Pak begini ini, oh ya udah gitu. Kalau custom saya masih ngomong, Pak ini masuk custom ya, saya sampein begitu. Kalau oh enggak ya iya, udah iya. saya kerjain aja, nah penyesuaian gitu. Nah, terus ketika kita sudah oke nih, kita fix satu license, license. Ya, Ini kita dikasih pembelajaran dulu, trial programnya dulu atau oh enggak bagaimana? lah, langsung diinstal, langsung kalau bisa langsung jalan. Nanti Bapak saya Oh, kasih langsung jalan. langsung saya kasih template, template. Ini Pak siapin, Bapak kan udah jalan kan, udah ada customer, ada nopol, udah ada Sudah, semua sudah, kan. sudah. Sudah. Itu siapin dulu data-datanya, data awalnya. Kalau data awal udah siap, langsung training gitu. Hmm, Program jadi itu harus kalau nggak dimasukkan langsung dulu pakai ya. lupa Pak biasanya. Oh iya, berarti harus dimasukin dulu semua ya Ya katanya data-data. diimport Pak, ya diimport ke Excel. Oh, iya, 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 bagus. Diimport nggak ngetik satu-satu, kelamaan lah kalau ngetik satu mah. Jadi di Excel saya kirim formatnya. Nah langsung. Nah nanti kan kalau mau dibeli saya kirim formatnya. Saya Bapak ngisi data kan, saya nyesuaiin format cetakan tadi itu yang Bapak kirim waktu itu kan. Oh, berarti Bapak yang masukkan. Iya, iya, Bapak Excelnya kirim ke saya nanti kalau di Bapak siap, di Pak sudah selesai. Oh, oke, Saya oke. ngasih formatnya ke Bapak, cocokin kolom-kolomnya gitu. Oke, oke, oke. Jadi nanti Bapak kirim aplikasinya sudah siap tinggal pakai. Iya, pas sudah selesai, udah kita training langsung pakai. Kalau nggak langsung pakai lupa Pak. Saya pernah Iya, training betul. customer dulu, waktu dulu awal-awal 3 kali training nggak jalan-jalan. Karena masukin itu ya satu-satu mungkin. Iya, emang harus gitu. Dari saldo awal masukin dulu, nah langsung transaksi ya. Ini kan udah tanggal 7, udah ada mutasi lah ya pastinya kan. Ya, Bapak rencana data tahun ini atau tahun kemarin? tahun ini aja Aja ya, sekalian mulai biar baru. nggak banyak ya. Iya. Kalau bisa tahun kemarin bisa diimport Pak buku besarnya buat keuangan aja bisa. Ini kan ada menu import di sini. Buat jurnalnya Hmm, aja, accounting, laporan pajak bisa. Dari mutasi bank Bapak bisa diimport ke sini. hmm, oke. Saya- Yang 24, yang 25 kalau mau langsung masukin bisa. Hanya accountingnya aja sih. oke. Tapi ini kalau saya buka tabungan baru bagaimana? Ya tinggal buka Terus, tabungan baru lah. Tinggal bikin bank baru di sini. hmm, Bikin bank baru di sini nanti tinggal masukin angkanya. Atau enggak oke. bikin transaksi kas bank, masuk bank masuk, buka rekening baru. Gitu di sini. Oke, oke. Wow,
banyak menunya betul ya, harus betul-betul anu ini. Enggak, nanti kalau Bapak kira nggak kepake, minta tolong minta hapusin aja ke saya. Pak, ini nggak pakai, hapus aja. Kayak menu posdang stok kan nggak ada stok nih. Ya, Hapus. Emang ada stok apa ini? pembelian Oh, juga? Nggak ada bisa kan? bisa. Hapus juga Bisa kalau ini. nggak ada. Mending begitu. Oh, bisa ini. Ah, saya juga bisa pakai ini. Iya, kalau Ini memang Bapak pembelian nggak pakai barang kan? hapus nggak apa-apa. Mengurangin kan? Biar nggak terlihat banyak. Persediaan itu apa? Itu stok Pak, stok spare part biasanya. Kalau dipakai ke paketan e-commerce gitu bisa ya? Paketan e-commerce. Ya misalnya nih, ada barang masuk partai-partai e-commerce dari Shopee, dari JNT dan lain-lain. Bisa nggak dibuat stok gudang gitu? Stok gudang. Nanti konsep keluarnya gimana? Ketika masuk gudang, jangan masuk stok pergudangan Nah, gitu ya. Terus oh keluarnya di berarti mana keluarnya? Pengeluaran juga di sini. Bisa sih. Ketika bisa masuk, nanti grupnya. Bapak pemasukan nih. Oh ini nanti saya tambahin deh. Ini kan nggak ada Nah, pemasukan. Nanti ini pemasukan kan, stok nambah di gudang kan ya. eh, Nanti pasti ada pengeluaran gitu kan, stoknya berkurang ya gitu ya. pengeluaran nanti kalau sudah disortir, Iya, setelah dikeluarin kan, bisa sih, eh, nggak apa-apa. soalnya daripada anu juga kadang kan saya bukan kayak ada Justip yang ikut saya. Hmm. Nah, Justip ini kan punya barang-barang dari Shopee, dari mana-mana, dari TikTok. Nah, kadang stok kalau kita kan biasanya nyekennya pakai scan barcode, langsung masuk titit begitu dulu. Itu Hmm. bisa nggak misalnya misalnya banyak banyak misalnya banyak Justip Justip A B C D. Saya scan secara acak, terus nanti tiba-tiba dia nge-split jadi A A semua, B B semua, C C semua. Gitu bisa nggak ya? Tar dulu. Itu cara kerjanya gimana cara kerjanya? Mesti teknisnya sih Pak, kalau program mah tekniknya seperti apa? Pertama barang datang. Eh, barang datang kan langsung kita sortir nih. Ya. Nah, sortir itu kan sesuai nama, disortir sesuai nama Justipnya. Misalnya Justip A, Justip B, Justip C. Ya. Nah, setelah kita sortir kan akhirnya masuk tuh ke dalam bagian-bagian Justip sendiri. Mm-mm. Udah habis itu terus di packing apapun packingannya nanti dikirim lagi ke sana ke tujuan. Bisa nggak gitu ya? Berarti di sini cuma masukin stoknya aja ya, sama dikeluarin aja gitu ya. Ya jadi cuma cuma kayak oh ini barang ini sudah ada eh, trip ini jadi bisa kita lihat nih Just tip itu trip ini. nama barang atau gudang atau apa just tip itu Pak? Just tip itu jasa penitipan dia Oh, jasa istilahnya. titipan. Dia punya Eh, barang berapa? Nah, jasa titipan itu kan satu. Itu berapa banyak itemnya? Atau bikin satu doang? bikin satu doang misalnya just tip Arif just tip saya. Oh, ada berapa koli gitu ya? Ya tinggal anu berapa paket berapa berapa Oh, iya iya. berapa Bisa resi dibikin begitu. seolah barang ya. Berarti jangan jasa itu barang satu, ya, barang dua gitu Ya ya. iya Tinggal betul. tinggal Jadi kuantitinya ada berapa di situ, kolinya kan ya gitu. kita cuma butuh nomor resi dan kuantitinya semua gitu. Oh, just tip itu ada nomor sinya di situ. Ya itu yang kita butuhkan nomor resi untuk pengecekan aja sih. Iya, atau pengecekan nomor si berapa aja gitu ya. Ya betul. Nah, nanti Nah Bapak itu resinya itu ada scan-nya. ada skinnya Oh, kita. berarti pakai Selama scan ini kan resi kita gitu pakai ya. Excel kan. Mm-mm. Jadi kita daripada nulis satu-satu manual yang katanya Bapak bilang itu tadi Oh kan iya. lama. Iya, berarti just tip itu satu barang, resi itu lotnya, berarti begitu Pak ya. Ya, ya Resi itu betul. nomor lot, berarti kayak gitu kan ada berapa resinya nih, ini gitu. Nah, Ini jadi keluar atau belum. Jadi ya, walaupun barang ya, ini satu, ketahuan nih barang-barang resi mana yang belum keluar gitu kan. ya, jadi Bisa sih nanti dirubah dikit sih, gitu bisa.
Ya nanti lah coba dia dulu. Teknisnya jelas Pak kalau program itu. Oh logikanya begini, cara kerjanya begini itu udah bisa masuk. Hmm. Ini Bapak di Jakarta tak? Ya, Bapak di Jakarta apa? saya Jakarta Pak. Oh, di sana. Bapak di mana? Saya Surabaya. Oh Surabaya nggak apa-apa, online mah bisa via online sekarang mah. Sebenarnya banyak kok dari pasar Kalimantan. Hmm. Enggak, kebetulan saya tahu minggu-minggu depan saya mau jadi ke sana, ketemu aja sekali. Ya boleh kalau mau ketemu mah janjian ketemu di mana kita gitu. Tapi Ya, yang tetap schedule ya Pak, yang mendadak. Takutnya kan saya ada ya jadwal lain. betul betul. Kalau mau ketemu di mana gak Pak info. Jadi kan kalau kadang kan kalau online kan pemahamannya beda ketika kita datang langsung sama-sama Betul, ngobrol. betul. Kadang ada Apalagi bahasa sesuatu yang program kan ketinggalan gitu ya. iya, apalagi bahasa program kan nggak bisa diawang-awang juga. Kalau nggak lihat logikanya orangnya maunya gimana kan kadang nggak sama. Iya, takutnya beda beda persepsi. Bapak persepsi A, saya B, itu kan sering terjadi, Ya, Pak. itu kan berefek ke programnya langsung kan. Iya, betul. Oke lah, Ada lagi kayaknya yang mau kayaknya jadi. tanyain? Jadi keuangan sih standar Ya, sih, Pak. Yang beda mah cuma bagian ini aja program mah. Keuangan mah biaya, kas, accounting itu standar sih biasanya. ya sebetulnya sih awalnya saya untuk program ini cuma membantu kayak pembukuan invoice dan manifest-manifest apa. Sekarang karena apa namanya kayak operational tracking juga itu kan kadang kita nggak pegang selama 1 tahun ini berapa sih operational tracking, operasional operasional yang lain begitu loh. Intinya Iya, memperbaiki buku pembukuannya lah, masalah keuangannya, masalah manifest barang dan lain-lainnya. iya masalah kosnya juga. Ini kok kadang-kadang bengkak, kenapa ini kan gitu. Ya, Ya terus kita ini kebutuhan profit nggak sih analisa lah sebetulnya poinnya. 1 tahun supaya lebih terstruktur aja sih Pak, Betul. lebih bagus, lebih rapi maksudnya. Oke, nggak apa-apa Pak, dibuatin penawaran lagi ulang. Halo, halo, Ya, halo ya. ya. eh, Kayaknya itu aja sudah cukup kayaknya Pak, karena kan kita ngulang aja kemarin itu. Gimana, Pak? Kayaknya sudah cukup karena kan tadi sudah kemarin kan kita juga ngulang. Iya, udah Jadi paling tidak setidaknya saya oke lah dengan satu lisensinya dulu ya, sementara ini. Pak. Gak apa-apa kan? Gak Dengan satu apa-apa, satu lisensi. apa Bapak mesti paham dulu. Masa belum tahu ya? Ya, Penting paham dulu. Oh, jalan nih baru saya terapin kan gitu. Karena jadi program itu eh, kan gampang susah, Pak. Kadang ada yang jalan, kadang ada yang enggak. Kan itu realistis kan betul. gitu. Jadi mungkin saya sendiri mungkin yang akan belajar dulu ininya. Iya. Ya nanti kalau mau ke Jakarta, Bapak info saya. Biasa Hmm. pasang apa? Siapin waktunya. Takutnya Bapak Ya, datang, saya ada schedule lain kan gitu. ya. Nanti Bapak bikin penawaran lagi Pak ya untuk yang satu license ini. Iya, oke, ya. Nah, gitu aja Pak. Jadi nanti setelah ada penawaran, saya harus bayar berapa untuk DP, terus apa yang harus saya siapkan, gitu-gitulah. Ya nanti saya kirim sih yang perlu siapin. Siap. Excelnya format Excel saya ada formatnya kan saya kirim. Format ini nih Ya Pak boleh. gitu. Nanti biar admin saya yang aturkan kan pasti butuh juga nama customer dan lain-lain, alamat dan lain-lain juga. Oke. Baik, mungkin itu aja kali Pak ya. Siap. Nanti kita lewat WA lagi, Pak. Ya, lihat lagi aja. Ha, bisa.